Namun demikian tetap nanti kita pertimbangkan bagaimana tren yang terbentuk, bagaimana support dan resistennya di sana. Karena ini adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan. Yang terpenting kita tahu di mana titik buka, titik tutup, ya. Kalau hijau selalu titik buka di bawah, titik tutup di atas. Berarti setelah tadi naik, kemudian sampai di ujung sini ditolak, turun, ditutup dengan masih di atas titik buka, titik open. Bagaimana kalau dia turunnya lebih dari titik pembukaan? Kalau turunnya lebih dari titik pembukaan, maka akan berubah warna dari hijau menjadi merah seperti ini. Ini awalnya naik sampai di puncak, sampai di atas ini ya, ditolak oleh seller. Ketika nanti dia ditutup di atasnya akan berwarna hijau, tetapi ketika ditutup di bawah titik open, titik pembukaan, ya, ini akan menjadi warna merah. Sehingga bearish ini titik tutup lebih rendah dari titik buka. Titik penutupan selalu di bawahnya. Ini titik bukaan di atas. Kalau titik penutupan di bawah pasti berwarna merah atau seller yang dominan. Kalau penutupannya di atas pasti dominan buyer atau bullish. Oke, ini adalah bagaimana cara membaca market dengan price action. Terus apa nanti pengaruhnya terhadap market? Ya selalu banyak pengaruh. Contoh seperti ini tadi, ini penolakan sell yang kuat. Ditambah seperti ini, penolakan sell lagi. Maka di candle selanjutnya nanti berpeluang dia akan lanjut turun. Ya, kita ambil contoh yang ada di market coba. Ya, perhatikan ketika sudah mulai ada penolakan, ya ini kalau saya perlihatkan di sana ketika mulai ada penolakan warna merah ini yang saya highlight warna biru ini adalah penolakan sell. Kemudian berikutnya penolakan lagi. Walaupun didominasi oleh warna hijau, tetapi dua kali penolakan yang panjang ini artinya tekanan seller kuat sekali di sana. Maka jangan heran ketika ganti candle ada peluang sell di sana. Ya, dua analisa sebenarnya lebih dari cukup kalau kita sudah terlatih di sana. Ya, ini di area resisten, kemudian ada penolakan sell, kemudian dua kali penolakan sell yang panjang, maka lebih dari cukup untuk kita bisa entry di sana. Demikian juga yang berbalik, yang ada penolakan. Ya, saya lihatkan banyak penolakan. Perhatikan walaupun tidak terlalu tinggi penolakannya, ini adalah satu penolakan, bentuk-bentuk penolakan. Ya, ini adalah penolakan. Kemudian yang kecil penolakan semuanya. Artinya di ujung penolakan ini tidak ada yang tertembus di sana. Ini adalah penolakan. Ekor itu menunjukkan penolakan. Ya, jadi nanti bisa digunakan untuk bahan meramu analisis kita. Kita coba tes lagi yang di atas ini. Perhatikan ada banyak sekali penolakan di sana. Ketika berada di ujung atas dia ditolak semua, ditolak terus ditolak. Bahkan sampai di sini pun ditolak, dari sini pun ditolak. Ini ditolak lagi. Ini kalau sudah ketemu begini, ini bisa dipastikan dia akan reversal, akan berbalik ke bawah. Ya, ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari analisis kita nanti. Membaca tidak bisa hanya parsial, tetapi harus secara integral. Semuanya harus nyambung, baik dari price action, baik dari support, resisten, ringnya, supply and demand-nya. Tetapi yang paling penting tadi sudah saya sampaikan, bagaimana price action, kemudian chart pattern, support, resisten, dan ring yang ada di sana. Oke, kita masuk lagi kembali ke materi. Ya, price action atau candlestick tadi sudah kita sampaikan. Contoh ketika kita membaca price action secara detail, hanya dengan price action saja kita bisa membaca arahnya. Saya hapus dulu. Oke, perhatikan di sana pergerakannya. Di ujung atas ini ditolak. Dari mulai di sini tolak, kemudian naik, hanya breakout kecil saja, tidak panjang. Ini artinya kekuatan seller masih dominan di sana. Maka ketika di ujung dia ditolak lagi. Kemudian sampai sini naik lagi. Ini adalah
kondisi sideways, kondisi konsolidasi, tidak ada yang mendominasi, harga disepakati di sekitaran itu. Maka kalau terjadi seperti ini, yang kita lakukan adalah tiarap tadi, karena ini sangat berbahaya. Nanti ya dicatat omongan saya, pasti akan bergerak kuat, atau di bawah di atas pasti akan kuat. Kalau kita membaca arah sebelumnya, ini terjadi breakout yang kemarin ya, seperti ini, atau breakout panjang begini. Artinya apa? Artinya sudah dimulai kekuatan buyer. Dalam kondisi sudah breakout panjang begini, kemudian setelah itu ada konsolidasi, maka ini berpeluang untuk lanjut naik dengan kuat nanti. Saya tidak tahu di candle yang mana, apakah yang sekarang atau yang berikutnya. Yang pasti kita bisa menunggu di area rectangle ini, area kotak ini, dimana kalau dia breakout di luar dari ini, maka disitulah kecenderungannya. Kenapa saya cenderung ke atas? Karena sudah di breakout yang kemarinnya, di breakout ke atas. Ini adalah bagian dari membaca price action. Kalau kita detailkan, ya tetap kita coba yang sebelumnya. Oke. Ya, contoh bergerak begini. Kalau kita melihat pergerakan dari price action, dari turun misalkan, lihat turun dulu. Ketika turun, ini tidak mampu sampai di sini. Ada penolakan di bawah. Penolakan ekor itu berarti penolakan ke atas. Artinya ada kekuatan buy di sana. Satu, ada kekuatan buy. Berikutnya sempat turun lagi. Sempat turun, tetapi kalau kita melihat terdekat, di sini kita tarik garis sebagai support, dia tidak bisa breakout. Artinya masih di atasnya. Tangga menuju ke atas. Dicatat tangga menuju ke atas, karena tidak lebih bawah. Ketika ada satu sinyal muncul di sana, ternyata betul-betul dilanjut naik. Ketika sudah terbentuk tebal seperti ini, tidak ada penolakan, dan kondisinya sudah dari reversal, maka berpeluang untuk lanjut naik lagi. Yang tadi kita sampaikan, price action tadi, posisi bodi tebal, tidak ada penolakan kuat, maka berpeluang untuk lanjut naik lagi. Ya katakanlah di sini kita entry buy karena ada 3 syarat ini. Ya sebenarnya 2 kalau kita terbiasa sudah cukup. 1 sinyal pertama, sinyal kedua di area support, kita bisa entry di candle selanjutnya di sini. Tetapi demi kehati-hatian, karena teman-teman banyak yang pemula, maka kita bisa menggunakan yang ketiga. Cuma kalau kita menggunakan 3 syarat, memang agak lama. Yang kita butuhkan tentu kehati-hatian. Ya silakan nanti diuji, dicoba. Dengan 2 syarat itu dicoba bagaimana keakuratannya. Dengan 3 syarat itu dicoba bagaimana keakuratannya. 3 itu yang apa? Tadi sudah saya sebutkan. Ini sinyal pertama, yang 1 ya. Ini sinyal pertama, ada penolakan buy di sana. Tadi awalnya turun ini, merah ini sampai di ujung di sini. Ya. Oke, ini nomor 1, ada penolakan buy di sana. Belum cukup ini untuk kita entry buy karena hanya sinyal pertama, sinyal baru muncul di sana. Baru setelah dimunculkan dalam bentuk yang real, ya ini yang kedua berarti. Setelah selesai ganti candle, muncul real buyer mendominasi. Ini adalah alasan yang kedua atau data kita yang kedua. Sehingga ketika sebenarnya 2 syarat, ketika sudah terbiasa, kita lihat di area supportnya di sini juga tidak tertembus, awalnya ekor pun tidak bisa menyentuh, dan mulai dari sebelumnya di sini sudah ada penolakan. Di sini sudah mulai tampak penolakannya. Tetapi yang terakhir ketika ini sudah mulai ditolak, maka simpan. 1, 2 ini sebenarnya terlihat kita sinyal selnya. Tetapi ketika yang merah pertama ini masih bentuknya masih tebal merah, maka yang kita gunakan adalah penolakan yang merah ini. Berikutnya disimpan ketika ada ini berarti peluang buy. Ditunggu apakah nanti betul-betul buy atau tidak. Tunggu apakah turun atau naik. Ternyata turun dulu, turunnya hanya kecil saja. Kemudian naik lagi, ditutup dengan hijau. Kalau kita terlatih dengan 2 dalil, 2 syarat yang mungkin teman-teman sudah uji, ya silakan. Di candle ketiga kita bisa entry buy di sana.
atau untuk meyakinkan tunggu sampai ini selesai. Biasanya kalau ketiga itu selalu tertinggal di sana, tetapi masih ada peluang. Kalau yang kedua selalu banyak. Sehingga kalau ketiga pun misalnya syarat ketiga ini pun kita tunggu, ya masih kita kebagian. Kita entry buy di candle selanjutnya di sini. Kemudian kita dapat berapa? 300 sekian. Ya, kalau hanya 100 pip kita bisa dapatkan, sekali lagi trading kita gunakan trading yang cepat atau jangka pendek. Jangan terlalu lama kita berlama di market. Misalkan sampai overnight 1 hari 2 hari. Ya, biasakan dengan trading jangka pendek kalau kita ingin psikologi kita tenang, kemudian kita juga tidak terbebani dan pikiran-pikiran yang masih tersisa di sana. Karena bagaimanapun kalau kita punya entry yang belum selesai, mau keluar rumah, mau kegiatan aktivitas apapun, pasti nanti akan mempengaruhi, pasti akan kepikiran. Ya karena itu saya lebih senang trading yang cepat kalau saya. Kalau teman-teman cocok dengan trading jangka menengah, jangka panjang, bisa berhari-hari, 1 minggu, misalkan 1 bulan pun tidak masalah. Tetapi saya ingatkan, modal harus lebih dari cukup, ketahanan harus sangat tinggi di sana. Karena harus mampu menahan floating yang panjang. Oke, ini adalah price action. Yang kedua, berikutnya chart pattern. Jadi price action ini bukan hanya pola-pola candlestick, harami, engulfing, doji dan macam-macamnya. Yang paling penting adalah konsepnya tadi. Ya, istilah itu tidak terlalu penting. Penting juga, tetapi bagi saya tidak terlalu penting. Yang penting adalah memahami konsepnya. Karena inti kita mau trading bukan pinter-pinteran istilah, tetapi mindset kita sudah benar, teknik yang kita gunakan sudah benar, bermanfaat untuk kita. Artinya ada kemanfaatan yang kita peroleh. Dengan cara apa? Tentu dengan profit yang konsisten. Ya, berikutnya adalah chart pattern. Chart pattern ini seperti apa? Chart pattern ini adalah gabungan candlestick yang membentuk satu pola itu aja. Ini gabungan candlestick yang membentuk pola. Nah, pola ini juga nanti berkaitan dengan analisis kita. Ya, seperti apa chart pattern ini? Saya akan coba tunjukkan chart pattern itu seperti apa. Ini adalah salah satu atau beberapa contoh dari chart pattern. Ya, kalau kita lihat membacanya bagaimana. Istilah tidak terlalu penting. Ya, kalau teman-teman hafal istilah ya monggo silakan. Tetapi saya tidak akan menuntut teman-teman harus paham dengan istilah. Yang terpenting sekali lagi konsepnya, konsep dasarnya seperti apa. Ini yang pertama saya jelaskan dulu. Istilahnya adalah symmetrical triangle. Artinya begini. Market ini dia bergerak naik turunnya, dia semakin mengecil, mengerucut. Perhatikan ini naik. Sorry warnanya. Saya kasih warna merah dulu. Ini naik, nggak kelihatan. Naik, perhatikan, kemudian turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Perhatikan dari ujung-ujung makin mengerucut, makin kecil. Sehingga ketika kita tarik garis, ya kita tarik garis, dia akan seperti ini, mengerucut begini. Maka ketika dia breakout, ya breakoutnya nanti terserah mau ke atas ke bawah terserah. Tetapi kalau namanya symmetrical triangle ini ke atas. Sekali lagi istilah tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah memahami konsepnya. Jadi market naik turunnya itu makin mengerucut. Di mana dia breakoutnya, kemudian dilihat di sana. Misalkan breakout, sebenarnya begitu breakout kita bisa entry di sana. Kalau ternyata dia retest mencoba untuk kembali lagi, diuji lagi. Diuji di garis yang atas, yang bawah ini namanya garis support, yang atas garis resisten. Yang atas berarti kalau nembus ke atas berarti breakout resisten. Kalau nanti ternyata turun lagi, nah perhatikan apakah dia breakout atau memantul, ya. Kalau dia breakout dia akan lanjut lagi turun. Sebaliknya ketika ini memantul lagi, maka di situ berpeluang untuk akan sangat kuat naiknya.
Ini adalah pola. Jadi pola ini minimal kita ada gambaran di sana, tidak perlu istilah. Yang penting dicoba digambar. Oh, begitu. Kemudian yang kedua ascending. Ini bergeraknya sama, zigzag, mengerucut, tetapi yang atas ini datar, bukan mengerucut semakin kecil, tetapi yang atas datar. Ya, jadi naik turunnya begini. Yang atas ini turun, naik, turun lagi, naik lagi. Yang atas ini kalau kita tarik datar. Nah, yang bawah mengerucut makin kecil, makin ke atas. Berikutnya ada inverse head and shoulder. Ini kebalikan dari head and shoulder. Ya, teman-teman nanti bisa dipraktekkan, dicoba melukis, menggambar. Karena yang seperti ini selalu banyak muncul, ya, banyak di market. Contoh begini. Ya, contoh sering saya sampaikan ke teman-teman, bahkan sering saya share di sana model-model seperti ini. Ya, tadi saya sampaikan tadi kondisi yang konsolidasi ini namanya rectangle formation. Jadi di area ini dia selalu naik turunnya sama atau hampir sama. Kalau kita lihat di chart pattern itu yang rectangle formation ini, yang ini. Ya, ini rectangle formation. Jadi naik turunnya seperti berada di dalam satu kotak persegi. Ya, saya contohkan. Kemudian bagaimana kita membacanya? Sekali lagi dalam kondisi konsolidasi lebih hati-hati. Ketika konsolidasi begini biasanya dia akan bergerak panjang. Panjangnya bagaimana? Tentu breakout. Nah, breakoutnya kita juga melihat sebelumnya seperti apa. Ternyata sebelumnya turun. Nah, sebelumnya turun. Kemudian ada konsolidasi di sana. Kemudian breakout, perhatikan, berikutnya langsung turun, langsung panjang. Mencoba retest lagi, tapi tidak mempengaruhi karena hanya kecil retest. Ini panjang, maka tetap berpeluang untuk lanjut lagi. Kemudian coba lagi, kalau kita garis, kita lukis, naik lagi sampai di sini garis, ini ada support atau resisten ya, dia tidak mampu, akhirnya tolak lagi. Kemudian naik lagi di sana. Oke, berikutnya dilihat ketika membentuk satu pola lagi di sini, pola apa namanya? Double bottom di sana. Ketika kita sudah melihat pola di sana, ya ada double bottom di sana, ada double bottom di sana. Apa artinya double bottom? Ketika double bottom kemudian kita tarik garis di atasnya, ya ini di atas yang sini ya. Oke, kita tarik di sini. Ya, nanti ditunggu ketika nanti di area ini, di area resistennya dia breakout, maka dia akan kuat lanjut naiknya. Ternyata betul-betul breakout di sana. Ketika sudah breakout, maka pola-pola seperti ini akan sangat akurat untuk lanjutnya. Ya, karena itu nanti belajar juga melukis, belajar juga mencoba coret-coret. Ya minimal kita ada gambaran di sana, karena ini mempengaruhi dari hasil nanti kita melakukan coret-coret. Ya, tadi ada double bottom, ada double top. Berarti kalau double top itu dia puncaknya, yang atas, yang atas. Perhatikan ketika dia breakout di sini, dia akan turun. Yang tadi saya sebutkan adalah double bottom. Kita tarik begini, ketika breakout dia akan lanjut naik. Ya, ini memang bukan pasti, tetapi belajar dari sejarah, dari pola begini tidak membuat secara tiba-tiba. Yang membuat pola candle ini model-model chart begini tentu dari keilmuan. Dari keilmuan dari mana? Dari berbagai macam pengalaman, dari sejarah yang sudah terbentuk sebelumnya. Seperti hanya saya sering analogikan ketika jelang hari raya, kenapa harga kebutuhan pokok jadi melonjak? Banyak pedagang memanfaatkan peluang untuk taking profit yang banyak. Kenapa dia bisa tahu? Seorang pedagang dia menjual lebih banyak lagi. Apa tidak takut nanti tidak laku? Jawabannya karena dia sudah berpengalaman, dia sudah bisa membaca histori yang sudah terjadi. Demikian juga dengan trading. Ya, ini nanti silakan dipahami konsepnya saja.
Ya, syukur-syukur nanti hafal dengan istilahnya tidak apa-apa. Kalau tidak hafal istilah, minimal tahu konsep dasarnya. Kemudian ada head and shoulder seperti ini. Ini kepala, ini pundak, kepala. Jadi modelnya seperti ini. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Dan ini tidak harus sejajar, bisa naik turun sedikit, tidak masalah. Intinya nanti di ujung bawahnya kita tarik, kemudian dia break out, dia akan lanjut turun panjang. Silakan dibuktikan, silakan dicari model-model yang begini. Termasuk yang inverse cup begini. Ya, inverse cup and handle. Dan ini sering begini. Model-model begini sering. Kemudian sedikit lagi ada breakout. Dilihat ketika sudah breakout dia akan lanjut turun lagi. Oke. Ini adalah chart pattern. Berikutnya kita masuk ke materi selanjutnya. Yang ketiga adalah support and resistance. Kok banyak sekali? Katanya sederhana. Ya, untuk bisa mencapai tataran sederhana, maka harus banyak yang kita makan duluan. Banyak ilmu harus kita makan duluan. Ini pun sudah termasuk paling sederhana. Nanti di akhir akan kita simpulkan. Bagaimana sih sebenarnya kalau mau kita entry, ya, supaya ini menjadi sederhana dan bisa taking profit di sana. Minimal harus menguasai dulu step-stepnya yang sudah saya sampaikan tadi. Price actionnya, chart patternnya, support resisten. Ya kalau enggak bisa memahami, ya seterusnya kita nanti diombang-ambingkan oleh market. Ketika entry buy, market turun. Ketika entry sell, marketnya naik. Begitu seterusnya. Sehingga selalu menyalahkan, oh ini brokernya pasti mengincar saya. Oh ini saya pasti sudah diamati terus. Sehingga tahu katanya. Sehingga ini pasti tahu ketika saya buy kok mesti turun. Ketika saya sell kok mesti naik. Jawabannya karena tidak memahami konsep. Step by stepnya tidak tahu dan tidak paham. Kalau tidak paham berarti ngeblank di sana. Yang ada adalah menggantungkan nasib. Begitu entry berharap marketnya sesuai. Kemudian nanti kalau terjadi berbalik tidak ada di kepala ini. Mau diapakan tidak ketemu. Ya itu namanya gambling, tidak ada konsepnya.